Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Tasmin Doktor dari program studi Sistem Informasi Geografi Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil praktikum pemrograman geospatial website acara ke-9 yang berjudul Flight JS 1. Pada acara 9 ini terdapat dua tujuan. Yang pertama adalah menjelaskan peran dan cara kerja library JavaScript Flight JS di dalam penyusunan WebGIS. Jadi library JavaScript Library.js ini adalah suatu library yang bekerja dengan menggunakan bahasa JavaScript. Jadi pada Library.js ini kita dapat membuat suatu peta yang interaktif pada WebGIS dengan menambahkan tools-tools dan fitur-fitur yang dapat digunakan untuk eh, menambah kesan interaktif pada peta. Jadi misalnya kita menambahkan tombol zoom in atau tombol zoom out, lalu kita bisa menambahkan marker dan layer-layer pada peta tersebut atau pada WebGIS. Yang kedua adalah membuat antarmuka WebGIS sederhana dan memanfaatkan library JavaScript WebGIS tingkat dasar. Jadi pada acara kelas sebelah ini kita membuat WebGIS menggunakan Leaflet di mana terdapat uh, dua sumber data yang berbeda. Yang pertama yaitu menggunakan eh, data dari PHP yang sudah dibuat pada acara lalu dan data GeoServer. Namun pada laptop saya ini GeoServernya tidak bisa jadi menggunakan data GeoPortal. Jadi yang pertama kita itu membuat folder baru dan kita membuat file baru. Yang pertama index HTML. Nah, pada indeks HTML ini kita menggunakan bahasa HTML seperti biasa. Terdapat doctype HTML, lalu kita menggunakan title leaflet map with MySQL data. Jadi kita menggunakan MySQL data pada data ini adalah link eksternal untuk leaflet 1 dan link eksternal untuk bootstrap. Terdapat bagian body di mana terdapat eh, apa terdapat ID map dan style headnya itu 100 ini digunakan untuk mengatur tampilan map. Lalu sini menggunakan class container data table agar datanya itu lebih rapi. Lalu di sini terdapat tanda bagian script di mana terdapat var map. Mapnya itu map dengan set view di awal itu koordinat sekian dan koordinat sekian dengan tingkat zoom level sekian. Jadi nanti itu dia akan menampilkan map dengan eh, tampilan awal itu pada koordinat ini dan menampilkan koordinat dengan tingkat zoom 12. Nah, akan menampilkan tile layer menggunakan OpenStreetMaps dan maksimal zoom pada OpenStreetMap tersebut 19 dan akan di-add to map, akan ditambahkan ke dalam map dengan var marker sama dengan add layer group. Harusnya terdapat XML HTTP, new XML HTTP request, already state change function. Jadi ini untuk memanggil JSON. If this ready state sama dengan what and di status 200, maka akan var data JSON parse this response. Di sini terdapat data for each function dan row, maka F marker dan L markernya akan mengambil row latitude dan row longitude, maka akan ditambahkan ke dalam marker dan akan di pop up dengan strong dan raw kecamatan. Lalu selanjutnya terdapat marker add to map. Jadi dia akan ditambahkan ke dalam map dan akan disesuaikan dengan bounds. Lalu kita memanggil data dari indeks 1.php. Jadi di sini terdapat variabel base map 1, base map 2, base map 3, dan base map 4.
Dimana Basemap 1 itu menggunakan tile layer dari OpenStreetMap. Eh Basemap 2 itu menggunakan ArcGIS Online. Basemap 3 juga menggunakan ArcGIS Online. Ini menggunakan WorldStreetMap, ini menggunakan World Imagery, dan ini menggunakan Stadia Maps, ya, OpenMap Tiles. Jadi nanti akan ditambahkan ke dalam map. Di, nah, di sini terdapat layer marker. Nah, jadi untuk marker satu itu eh, dengan koordinat sekian, maka dapat di trackable terus, jadi dapat di track. Marker satu add to map dan bahan pop-up-nya dinamai gedung B divsik UGM. Lalu alisi yang sama terdapat pada variabel marker 2. Lalu sini terdapat control layer. Jadi variabel base mapnya ini untuk OpenStreetMap ini ada base map 1, H3 World Street itu base map 2, H3 Imagery ini base map 3, Stadia Document ini base map 4. Nah, di sini terdapat variabel overlay maps untuk marker 1 dan marker 2. Lalu terdapat control layer pada base map dan overlay maps. Dan control scale max weight-nya ini dikontrol 150 dan posisinya bottom right, lalu akan ditambahkan ke dalam map dan disebut dengan tanda kurung rawang script dan lain sebagainya. Nah, untuk data yang dipanggil itu menggunakan data PHP-MyAdmin yang sudah dibuat pada acara lalu. Di situ terdapat server namanya localhost, username-nya root, DB-nya PGP acara 8. Dia akan memanggil username, server name, username, password, dan DB name. If connect error, maka akan mematikan koneksi. Jadi dia akan mengambil SQL ini dari tabel penduduk. If result numbers null, maka akan ke close seperti itu. Nah, ini terdapat tanda echo JSON encode yang mengubah datanya itu menjadi data JSON sehingga dapat ditampilkan seperti itu. Contohnya itu kita bisa lihat hasilnya pada ah, jadi kita tadi memanggil data dari PHP-MyAdmin. Nah, ini untuk data yang ditambahkan menggunakan manual tadi, terdapat RS Academic UGM dan gedung B Divsik UGM. Lalu kita terdapat data yang ditambahkan dari MySQL PHP-MyAdmin. Nah, ini ada 5 data, yaitu seikan, kemudian gamping, minggir, dan Muyudan. Data ini juga sudah munculkan marker. Kita juga bisa melakukan zoom in dan zoom out. Lalu kita bisa menonaktifkan dan mengaktifkan ini dua titik gedung BDC UGM dan RS Akademik UGM. Lalu kita juga bisa memilih base map. Yang pertama adalah OpenStreetMap, ada S3 World Street, ada S3 Imagery, dan tadi ada Upload. Lalu kita beralih ke WMS Game Server. Yang pertama ini sama menggunakan tag HTML, terdapat language English dengan headnya ini menggunakan title leaflet map. Di sini terdapat viewport, kontennya white device white, jadi menyesuaikan dengan device. Inisial scale-nya 1.0. Jadi di sini menggunakan style ini, height-nya ini 100. Lalu di sini terdapat body dengan ID map. Di sini menggunakan tambahan script jQuery dan leaflet. Di sini menggunakan variable map. Set view-nya di awal itu menggunakan titik sekian. Jadi nanti akan memunculkan titik pada koordinat ini ketika kita membuka WebGIS dengan tingkat zoom 10. Kita menggunakan OpenStreetMap dan max zoom-nya itu 19.
Lalu kita akan menambahkan ke dalam map seperti itu. Lalu kita menambahkan variabel WFS QServer 1 dengan QJSON 0. Jadi awalnya itu masih 0. Di sini terdapat point to layer function itu berisikan fitur dan longitude. Dengan returnnya itu markernya nanti berupa longitude. Nah, untuk on each fiturnya kita menggunakan function fitur dan layer. Variabel kontennya itu kecamatan tambah fitur properti kecamatan sekian dan desa, fitur properti desa seperti itu. Dimana ketika diklik akan munculkan bank pop-up konten open pop-up. Dimana ketika mouse over itu akan munculkan bind tooltip yaitu fitur properties kecamatan. Di sini itu terdapat fungsi mouse out itu MSQ server close pop up dan close tooltip. Jadi nanti ketika mouse-nya tidak mengklik pada atau tidak terlihat pada layer tersebut akan di close pop up dan close tooltip seperti itu. Di sini terlihat get JSON yang akan mengambil JSON dari WFSQ server 1.php. Terlihat fungsi data WFSQ servernya akan di add data dan add to map. Kita akan menyesuaikan dengan feed bounds. Lalu kita akan masuk ke nah untuk WFS Q Server 1.php ini akan menggunakan link yang terdapat pada geoportal. Di sini menggunakan file GeoJSON. Jadi ini terdapat website geoportal. Nah, kita akan memilih misal ini. Lalu kita akan memilih tipenya itu format GeoJSON. Nah, untuk datanya ini terdapat data longitude, latitude, longitude. Nah, link link pada data ini akan di copy dan dimasukkan ke dalam file get kontennya ini. Nah, untuk data dengan tipe UTM dengan koordinat UTM itu saya kemarin mencoba itu tidak bisa. Jadi sebaiknya menggunakan data dari tipe latitude dan longitude. Setelah file ini di copy, nah nanti file ini dimasukkan link URL ini dimasukkan ke file get content dan kita akan menampilkan WFSQ server 1 HTML ini di sini coba. Nah, di sini kita menampilkan polygon. Polygon yang diambil dari geoportal dengan mengcopy link ke dalam file get content pada WFSQ server. Seperti WFSQ servernya ini nanti akan dipanggil ke dalam WFSQ server 1.html untuk menampilkan layer tersebut dengan base map yang sudah terdapat pada OpenStreetMap. Nah, ketika kita menaruh mouse gini, maka akan muncul apa tadi? Akan muncul tooltip, namun belum ada isinya ya tooltipnya. Lalu pop-up-nya itu juga undefined, jadi belum terdefinisi seperti itu. Nah, jadi fungsi dari Reflect ini adalah untuk membuat tampilan dari WebGIS agar menjadi lebih interaktif. Gitu. Jadi kita bisa berinteraksi langsung dengan petanya. Kita bisa mengawati fitur-fitur yang ada di dalamnya, informasi yang lebih interaktif. Kita juga bisa melakukan zoom in dan zoom out seperti itu. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.